Pemirsa, Habib Hasan bin Jafar Assegaf, pimpinan Majelis Nurul Mustofa Cilodong, Depok, Jawa Barat, meninggal dunia. Ya, almarhum akan dimakamkan di pemakaman keluarga di Kompleks Masjid Nurul Mustofa Cilodong, Depok, Jawa Barat siang hari ini. Habib Hasan bin Jafar Assegaf akan dimakamkan usai ibadah sholat zuhur dan berdekatan dengan makam sang ibu. Hingga Kamis pagi, pelayat masih terus berdatangan ke rumah duka almarhum Habib Hasan di Masjid Nurul Mustofa Cilodong, Depok, Jawa Barat. Almarhum sempat berwasiat ia ingin dimakamkan persis berada di bawah kaki makam ibunya. Sebelumnya ketika selesai melaksanakan sholat duha, almarhum Habib Hasan sempat mengeluh lemas dan dibawa ke rumah sakit Puri Cinere. Namun sesampainya di rumah sakit, Habib Hasan dinyatakan telah meninggal dunia. Habib Hasan meninggal dunia di usia 47 tahun dan meninggalkan seorang istri bernama Syarifah Musnah binti Ahmada Al-Haddad serta 6 orang putra dan seorang putri. Untuk informasi terkini kita sudah terhubung dengan Faisal Rinaldi di Cilodong, Depok, Jawa Barat. Selamat siang Faisal, pukul berapa rencananya Habib Hasan akan dimakamkan hari ini? Ya baik, selamat siang Wiki dan juga Arlista. Memang untuk pemakaman dari jenazah dari almarhum Habib Hasan bin Jafar Assegaf memang kurang lebih sebentar lagi akan dilaksanakan. Adapun dari informasi yang kami dapatkan begitu, memang nantinya proses pemakaman akan dilakukan usai dilaksanakannya ibadah sholat zuhur berjamaah, kemudian juga dilaksanakan sholat jenazah begitu, dan nantinya prosesi pemakaman tersebut baru akan dilakukan. Dan Wiki, Arlista dan juga pemirsa, memang saat ini untuk prosesi pembacaan doa kemudian juga tahlil dan juga pembacaan Yasin masih terus dilakukan begitu, di mana para jemaah ataupun pelayat yang hadir di sini juga kami memantau bahkan ada mencapai ribuan mungkin. Memang cukup banyak untuk mengantarkan daripada almarhum Habib Hasan menuju ke tempat peristirahatan terakhirnya dan juga mendoakan almarhum dan juga mengenang almarhum semasa hidupnya. Dan memang Wiki, Arlista dan juga pemirsa, almarhum Habib Hasan bin Jafar Assegaf semasa hidupnya dikenal sebagai sosok yang memang murah senyum, kemudian juga rendah hati dan juga peduli terhadap seluruh kaum begitu. Dan sementara demikian, Arlista, Wiki, kembali ke Anda. Baik, terima kasih banyak atas laporannya Rinaldi dan selamat kembali bertugas. Dan bersama bersama kami saja, kami akan segera kembali. Di bulan suci Ramadan 1445 Hijriah, pembatasan aktivitas hiburan dilakukan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bekerjasama dengan Dinas Parekraf Provinsi dan Kabupaten Kota. Pembatasan dilakukan dengan penerapan aturan penyelenggaraan jam operasional klub malam, diskotik, mandi uap, rumah pijat, serta arena ketangkasan untuk orang dewasa. Dalam Weekly Brief Sandi Uno, Menparekraf Sandiaga Uno mengingatkan sejumlah pihak untuk tidak melakukan hal di luar kewenangan, seperti melakukan sweeping dan penertiban tempat hiburan dan wisata. Dan tidak ada kegiatan-kegiatan sweeping atau kegiatan-kegiatan penertiban yang dilakukan oleh ormas ataupun juga dilakukan oleh instansi-instansi yang tidak terkait satu sama lain. Jadi ini harapan daripada usaha hiburan, mohon dipatuhi surat edaran yang sudah disampaikan oleh Dinas Parekraf. Sementara itu, asosiasi dan pengelola wisata juga diingatkan agar melakukan persiapan untuk menyambut puncak kedatangan wisatawan bertepatan dengan mudik lebaran. Pengelola juga ditekankan untuk menyiapkan crowd control serta traffic flow agar wisatawan dapat menikmati kunjungan wisata dengan nyaman dan aman. Kemenparekraf juga telah menyiapkan wisata halal dan religi di sejumlah daerah seperti Ramadan Festival Halal di Lapangan Banteng, Jakarta, Festival Sahur di Jambi, serta Festival Buka Bersama di Batam. Dari Jakarta, Fakih Satrio, iNews melaporkan.
Pemirsa, seleksi pemain tim nasional atau Timnas Indonesia digelar di 10 wilayah, salah satunya di Stadion Mandala Krida, Yogyakarta. Seleksi ini disambut antusias dan diikuti oleh 1.582 remaja dari usia 15 hingga 18 tahun. PT Pos Indonesia Persero memberikan dukungan dalam proses seleksi pemain tim nasional atau Timnas Indonesia melalui aplikasi Postpay. Seleksi bibit potensial Timnas U17 dan U20 ini digelar di Stadion Mandala Krida, Yogyakarta dan diikuti oleh 1.582 remaja dari usia 15 hingga 18 tahun. Sebagai insan PT Pos Indonesia dan sekarang berada di lingkungan profesional sepak bola, tentu saya sangat bangga kolaborasi ini dan saya sangat terharu dengan dukungan PT Pos ini dan kolaborasi PT Pos Indonesia dengan PSSI ke depannya, saya sangat harapkan. Proses seleksi di Yogyakarta dilangsungkan dengan melakukan pertandingan seperti jumlah tim sebenarnya, yaitu 11 lawan 11 pemain. Meski diguyur hujan, para talenta muda ini berusaha mengeluarkan seluruh potensi diri agar terpilih masuk menjadi Garuda Muda Punggawa Merah Putih. Harapan untuk diri sendiri untuk mengikuti seleksi Timnas 16 adalah untuk mengharumkan orang tua dan juga mengharumkan nama Indonesia juga, dan semoga saja berhasil untuk mengikuti seleksi ini. Proses seleksi pemain Timnas mendapat respon luar biasa. Karena banyaknya peserta, penyelenggaraan seleksi pun ditambah 1 hari. Kita harapkan, kita sangat bangga bisa berkolaborasi dengan PT Pos, karena Pos Indonesia adalah salah satu legendaris yang ada di Indonesia. Semoga sama-sama, mari kita bergandeng tangan untuk membawa Garuda terbang tinggi dari Yogyakarta. Dari proses seleksi pemain tim nasional di Yogyakarta ini, PSSI berharap akan mendapatkan bibit unggul pemain sepak bola. Pemirsa, memasuki bulan suci Ramadan ini pasar Tanah Abang dipadati pengunjung yang berburu pakaian lebaran. Ya, pembeli dari luar Jakarta datang lebih awal menghindari kepadatan dan mencari harga yang lebih murah. Memasuki bulan Ramadan, pasar Tanah Abang semakin ramai pembeli. Salah satu tujuan para pembeli adalah area Little Bangkok yang memiliki berbagai ragam jenis pakaian. Mereka berburu pakaian untuk lebaran nanti. Para pengunjung tak hanya dari Jakarta, bahkan kebanyakan datang dari luar Jakarta, seperti Sumatera, Sulawesi, dan Kalimantan. Nyari baju lebaran? Nyari baju lebaran. Kenapa hari ini, Bang? Ya, kebetulan baru nyampe juga sih kemarin dari Jambi. Oh, dari Jambi. Datang dari luar kota berarti? Selain untuk menghindari kepadatan pengunjung saat mendekati hari lebaran, para pembeli memilih berbelanja pakaian lebaran lebih awal untuk mendapatkan harga yang lebih murah. Bahkan mengantisipasi antusiasme pembeli, toko-toko pakaian di Little Bangkok buka lebih awal. Nah, kebetulan untuk di bulan Ramadan ini kita buka dari hari Senin sampai hari Minggu, buka jam 8 pagi sampai jam 6 sore. Nah, ini selama Ramadan aja ya, tapi nanti setelah Ramadan itu akan seperti biasa, Senin sampai Sabtu aja. Pedagang mengaku omset penjualan di awal bulan Ramadan naik hingga 10% dibanding hari biasanya. Jumlah pembeli di Pasar Tanah Abang biasanya terus naik selama bulan Ramadan, hingga mencapai puncaknya mendekati Hari Raya Idul Fitri atau Lebaran. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, mantan Ketua KPK Agus Raharjo melaporkan dugaan manipulasi penghitungan suara dalam pemilihan anggota Dewan Perwakilan Daerah Jawa Timur ke Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu. Agus yang merupakan calon anggota DPD Jawa Timur menilai ada ketidakwajaran dalam penghitungan perolehan suara pemilihan calon anggota DPD Jawa Timur. Hal ini membuat Ketua KPK periode 2015-2019 gagal ke Senayan. Agus berada di posisi kelima dengan perolehan 2,2 juta suara. Menurutnya, kecurangan ini awalnya hanya ditemukan di 3 desa. Namun setelah ditelusuri, perubahan suara terjadi di 3 kabupaten di Madura, yaitu di Sumeneb, Pamekasan, dan Sampang. Berdasarkan informasi yang dihimpun oleh tim kuasa hukumnya, ada indikasi transaksi jual beli suara dari TPS ke kecamatan di Madura dengan tarif 2.000 hingga 10.000 per suaranya.
Suara-suara itu diduga dicuri untuk meloloskan calon anggota DPD tertentu. Selain melapor ke Bawaslu, Agus berencana melaporkan dugaan manipulasi ini ke Dewan Penyelenggara Pemilu. Pemirsa, guru besar dan akademisi menggelar pertemuan untuk menegakkan konstitusi, memulihkan peradaban berbangsa dan hak wargaan. Ya, mereka berkumpul di Gedung UI Salemba dan kita langsung saja menuju ke sana. Kami mahasiswa tentu pasti akan terus melawan demokrasi yang sudah hancur di hari ini. Kebebasan berpendapat di Indonesia hari ini telah menyentuh titik yang cukup rendah. Kami resah dan akan terus untuk menuangkan keresahan ini dalam bentuk apapun, bahkan hingga turun ke jalan dan melawan pemerintah yang ada di hidung sana. Terima kasih semuanya. Mari kita jalankan, mari kita gaungkan semangat untuk melawan sebuah hal-hal yang tidak lagi baik di Indonesia, dan mari kita gaungkan kembali semangat demokrasi di Indonesia hari ini. Terima kasih. Terima kasih. Kami sangat berterima kasih kepada 13 intelektual yang duduk kali supaya kita mulai bangsa ini. Mohon tetap akan kembalikan ke acara ke MC yang kemudian diikuti dengan puncak, yaitu seruan Salemba. Terima kasih Prof. Madaka sebagai moderator. Terima kasih pada hadirin sekalian atas semangatnya pada hari ini. Namun sebentar dulu, karena kita akan ada sesi press conference dan juga tanya jawab. Terima kasih juga kepada para guru besar, para ilmuwan, para aktivis hari ini yang sudah hadir, mahasiswa, para masyarakat. Semoga semangat ini tidak hanya berkobar pada hari ini. Namun, selanjutnya mari kita sambut Sivitas Akademika Universitas Gadjah Mada menyerukan pengadilan rakyat. Pernyataan sikap ini disampaikan oleh pakar hukum tata negara Universitas Gadjah Mada, Zainal Arifin Mukhtar, bersama sejumlah tokoh. Pengadilan rakyat dinilai sangat penting guna mengembalikan etika dan konstitusi yang terkoyak selama 5 tahun terakhir. Lembaga negara dinilai tidak serius mengadili dan menjatuhkan sanksi, sehingga rakyat harus mengambil alih dengan melakukan pengadilan rakyat. Adalah kita akan membuat yang namanya pengadilan rakyat. Pengadilan rakyat itu penting. Bahwa ketika negara, lembaga negara tidak serius mengadili, tidak serius menjatuhkan sanksi, tidak serius melakukan penghukuman, rakyat harus mengambil itu dan melakukan. Hal senada juga disampaikan mantan Komisioner KPK Bushro Mukodas. Bushro mengajak Sivitas Akademika Perguruan Tinggi se-Indonesia bergerak melawan rezim dengan mengembalikan marwah konstitusi. Etika politik